Aku telah berwudu seperti cara kebenarannya wudumu, harus ya sesuai Nabi. dengan petunjuk. Aku telah sholat Allah persis sangat sayang seperti kepada caramu hambanya, sholat. melebihi kasih sayang Apa ibu kata kepada Nabi? anaknya. Qad Ya, ghafarallahu. sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada Allah ibu itu telah sangat sayang ampuni pada dosa-dosa. anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian tentang adab berbicara secara umum dan ngobrol secara lebih khusus. Ya, adab selanjutnya adalah di antara adab dalam berbicara adalah berbicara hendaknya melihat sikon, melihat suasana dan melihat konteks. Oleh karena itu di antara kekeliruan dalam berbicara dan dalam ngobrol adalah berbicara tidak sesuai dengan sikon, situasi dan kondisi, tidak sesuai dengan konteks dan suasana. Disampaikan oleh penulis hafizallahu ta'ala, fahunaka man, maka ada orang yang tidak peduli bi munasabatil hadisi lil maqam, dengan kesesuaian perkataan dengan situasi dan kondisi. Wa bi mula'amatihi, dan kesesuaian perkataan, wa mutabaqatihi, kecocokan perkataan dengan kondisi penyimak. Oleh karena itu Anda lihat ada orang yang berbicara yang disampaikan adalah guyon di suasana serius. Dan ada orang yang berupaya untuk membuat tertawa hadirin, para penyimak, padahal ya, dia berada di majelis, di forum yang diliputi oleh suasana kesedihan. Ini satu tindakan yang keliru. Orang sedang sedih malah bikin aneh-aneh dengan tujuan membuat orang tertawa. Nah, ini berbicara tidak sesuai dengan konteksnya, tidak sesuai dengan suasana yang meliputi pembicaraan itu. Ibnu Muqaffa mengatakan, janganlah engkau campur serius dengan guyon dan guyon dengan serius. Maka jika Anda campurkan guyonan dalam suasana serius, maka hajan tahu, maka engkau membuatnya menjadi satu perkataan yang jelek dan buruk. Dan jika engkau campurkan serius dalam suasana guyon, maka kadar tahu, maka engkau membuat keruh suasana. Namun aku mengetahui satu sikon saja. In qadarta, jika Anda mampu diterima, Anda bisa diterima dalam sikon ini serius dengan guyon. Asabda ar-ra'ya, jika Anda mampu untuk menerima dan melakukan kalimat serius dengan guyon, asabda ra'ya, maka Anda memiliki pendapat yang tepat, wa dhaharta 'alal aqran, dan engkau lebih unggul daripada kawan-kawanmu. Kapan itu? Di halaman 26. Dan sikon yang dimaksudkan adalah ayat tawarroda mutawaridun bisafahi. Tawaroda di catatan kaki, yahmiluka, mendorong Anda untuk marah dan marah supaya Anda lepas dari keseimbangan diri dan jiwa dan perasaan. Ayat tawarodaka mutawaridun bisafahi. Ada orang yang melakukan tindakan kepada Anda, melakukan kepada Anda bisafahi, tindakan kebodohan, wal ghadab,
dan perbuatan yang bikin memancing amarah, wasu'il lafzi, dan kata-kata yang buruk. Nah, ada orang yang semacam ini ngomongnya kasar, bikin marah, bikin memancing emosi. Kemudian tujibuhu ijabatal hazili. Engkau responnya orang yang guyon. Mudaib, orang yang canda, orang yang bercanda. Birohbin minadzar'i, dengan dada yang lapang. Wa talaqatin minal wajhi, dengan wajah yang ceria. Wa thabatin minal mantiqi, dan ucapan yang tetap tertata dengan baik. Nah, maka Anda hebat. Anda unggul dengan kawan-kawan Anda. Ada orang yang datang bikin emosi, bikin jengkel, ini maka malah disikapi dengan sikap santai, direspon dengan respon guyon. Dan itu betul-betul guyonnya itu betul-betul santai, dada lapang, wajah ceria, dan kata-kata yang disusun pun tetap kata-kata yang tepat dan proporsional. Waqal Ibnu Muqaffa mengatakan, hati-hati jangan gembira di depan orang yang sedih. Wa'lam annahu yaqhidu 'alal muntaliqi. Dan ketahuilah bahasanya hal itu bahasanya sikap demikian, gembira di depan orang yang sedih, itu akan menyimpan hakat dendam alal muntaliqi, ada dendam tertuju pada al muntaliqi. Muntaliqi di catatan kaki, orang yang nampak gembira ala asaririhi, pada ruat-ruat wajahnya, pada raut mukanya. Wa yushkaru, dan mendapatkan apresiasi dan terima kasih lil muktaibi, orang yang nampak sedih. Maka ketika ada orang yang sedih, maka orang yang menampakkan gembira itu jengkelin. Saya sedih, ini orang ini malah tertawa gembira, lepas. Tertawa lepas, demikian gembiranya. Sedangkan di suasana sedih itu, maka orang yang nampak sedih maka akan mendapatkan apresiasi dan terima kasih. Dia ikut bersedih dengan kesedihan yang kualami. Maka gembira di depan orang yang sedih ini terjadi disebabkan tidak tahu suasana, tidak memperhatikan konteks yang ada. Ada konteks orang sedih malah menampakkan gembira, raut muka bahagia, senang. Ini tidak tepat. Wa minan nasi, di antara manusia ada orang yang berbicara dengan orang-orang yang cerdas, dengan bahasa yang tidak cocok kecuali untuk orang-orang yang akarnya qasiril ukuli, orang yang pendek akalnya. Yaitu orang-orang yang bodoh. Dan boleh jadi mengajak bicara dengan orang yang kecerdasannya terbatas, pemahamannya terbatas, bikalamin, dengan perkataan yang tidak bisa ditangkap oleh pemahaman mereka, wahakada, dan demikian. Maka di depan orang yang bukan orang yang terpelajar, pakai bahasa-bahasa terpelajar. Bahasa Latin, ada bahasa Inggris, macam-macam dicampur-campur. Ada sasi-sasi. Padahal ini ngomong sama tukang beca, ini ngomong sama buruh tani. Ini namanya tidak tahu berada di mana. Berada di mana. Wa min huna, maka dari sini perkataan tersebut kehilangan nilainya. Perkataan tersebut yusbih, berubah menjadi dorban, satu jenis, al-hadayan, mengigau, igauan. Bahkan boleh jadi
ini arada sahibahu menyebabkan orangnya mendapatkan celaan banyak orang dan celaan banyak orang ditujukan kepadanya. Sebagaimana penyair mengatakan wa inna kalamal mar'i fi ghairi kunhihi lakan nablu tahwa laisa fiha nisaluha. Dan sesungguhnya perkataan seseorang tidak pada hakikatnya, maka itu lakan nablu niscaya anak panah itu akan jatuh laisa fiha nisaluha dalam keadaan tidak memiliki nisal. Misal itu besinya, besi yang tajam yang ada di ujung anak panah dan semisal itu. Ya, lakanan nablu maka nisa itu bagaikan anak panah yang jatuh dan tidak memiliki sisi tajamnya, artinya tidak bermanfaat. Ya, hilang nilainya. Bahkan rubama boleh jadi al-haqa bi ghairihi dararan min haitsu la yash'ur. Bisa menimpakan kepada orang lain bahaya tanpa disadari. Ya. Maka boleh jadi seorang itu berbicara dengan sakson seseorang yang dia adalah dha nafsin mutawatiratin. Ya, seorang yang temperamen, seorang yang tenggelam dalam pesimis. Lantas Anda berbicara kepadanya seakan-akan dia adalah sosok pribadi yang sempurna atau wajar dan normal. Maka jadilah perkataan Anda ini menambah orang tersebut semakin tawaturan. Tawatarnya kurang tepat. Ini emosional, mutawattul a'sab, sari'ul infial. Seorang yang emosional, emosinya mudah untuk terpancing. Maka rubama boleh jadi gara-gara ucapan tidak pada tempatnya itu bisa menimpakan bahaya pada orang lain tanpa disadari. Semisal berbicara dengan seseorang yang memiliki jiwa yang emosional, tenggelam dalam sikap pesimis. Lantas Anda berbicara kepadanya seakan-akan dia adalah sosok yang normal. Maka perkataan Anda hanya akan menambah orang ini semakin emosi dan semakin besar bencana yang menimpanya. Waqad yazuru maridan. Boleh jadi seorang itu membesuk orang yang sedang sakit, lantas berbicara padanya dengan pembicaraan yang tidak sesuai dengan keadaan. Dan ini memberikan efek dan pengaruh pada jiwa si orang yang sakit. Maka lumpur pun semakin basah. Artinya keadaannya semakin parah. Wal maradu illatun, dan penyakit pun semakin bertambah parah. Walihadal asbabi, karena alasan-alasan ini dan yang lainnya, Islam memberikan perhatian yang besar tentang maudu'ul kalam, tentang tema pembicaraan dan cara menyampaikan perkataan. Dzalika anal kalama shadira an insanin ma, karena perkataan yang muncul dari seseorang itu menunjukkan hakikat kualitas akalnya, kemudian karakter dirinya. Wali ana tara'iqal hadisi fi jama'atin ma, dan karena metode berbicara di satu kelompok manusia itu maka gaya-gaya berbicara yang ada di satu komunitas atau satu masyarakat
itu menunjukkan level umum komunitas tersebut dan seberapa jauh sifat-sifat fadilah, sifat-sifat yang mulia itu masuk dan berada di dalamnya. Kemudian tara'iqul kalami, metode berbicara itu berbeda dengan perbedaan keadaan dan person. Oleh karena itu ada namanya ilmu balaghah. Di dalam cabang bahasa Arab ada ilmu yang namanya balaghah yang didefinisikan dengan mutabaqatul kalami li muqtadal hali sami'in. Kecocokan satu kalimat dengan keadaan orang yang mendengar kalimat itu. Oleh karena itu di antara satu yang sangat urgen ayat ta'arufal mar'u, seorang itu berupaya untuk mengenali keadaan orang dan mempertimbangkan dan memperhatikan akal mereka. Fahadal amru, maka hal ini yaitu berupaya untuk mengenali keadaan dan mempertimbangkan kualitas, mempertimbangkan akal orang yang diajak bicara adalah bukti ala jaudatin nazar, bagusnya telaah, bagusnya pertimbangan fi siyasatil umur untuk memanage berbagai perkara. Dan ini menunjukkan husnul tasarruf, tindakan yang berkualitas. Fi taqdir wasailil khairi, dalam mengukur sarana-sarana kebaikan. Wahwa, dan hal ini diantara faktor yang membantu untuk mendapatkan akhlak yang luhur dan mempertahankan rasa cinta di hati orang lain. Maka diantara faktor yang mempertahankan kedekatan hubungan atau rasa cinta itu adalah dengan ketika berbicara itu menimbang siapa yang diajak bicara dan bagaimanakah suasananya. Maka kawan dekat itu jadi retak gara-gara berbicara tidak melihat sikon, tidak melihat suasana. Akhirnya ada pihak-pihak yang jengkel, bahkan jengkel sekali. Maka rasa cinta, kedekatan hati jadi hilang. Farajulul aqilu, maka seorang yang betul-betul berakal, seorang yang bijak, seorang yang tegas akan menguasai dengan baik perkara ini. Dan dia akan mendapatkan manfaat dengan prinsip ini, mempertimbangkan keadaan, sikon dan suasana. Dia akan mendapatkan manfaat ketika berjumpa bitabaqatil mukhtalifah, dengan beraneka ragam level manusia, yang itu level dan kelas manusia. Fatarahu, maka orang yang berakal, orang yang bijak, Anda lihat dia menimbang akal orang yang dia jumpai. Dan dia merasakan apa yang disembunyikan oleh dada mereka. Dan apa yang jadi kecenderungan jiwa mereka. Fayusahibu an-nasa. Akhirnya dia pun bergaul dengan banyak orang. Wa yasyhadu majalisahum, menghadiri majelis dan forum-forum mereka. Dalam keadaan ala basiratin, mengetahui ma wara'a al-sinatihim, apa yang ada di balik lisan mereka. Akal, kualitas akal yang ada di balik lisan mereka, demikian juga kualitas hati, wa awatif, dan kualitas dan model perasaan yang ada di balik lisan mereka. Sehingga karena mengetahui hal ini, maka mudah baginya untuk bisa sejalan dengan mereka. Kecuali jika mereka betul-betul larut, menyeret jauh dari kebenaran. Dan karena dia mengetahui siapakah orang yang diajak bicara, maka dia bisa yatahama, menjaga diri dari hal-hal yang menyakiti orang yang dia ajak bicara. Kecuali jika mereka merasa tersakiti dengan suara kebenaran dan kebaikan. Maka memperhatikan kualitas akal orang lain
gimana kemudian karakter bawaan orang lain, wa nazaatihim kecenderungan orang, fima dalam perkara yang la yuqaidu haqqa, tidak merendahkan kebenaran dan tidak menegakkan kebatilan, maka ini adalah di antara bentuk nyata orang yang terdidik dan terpelajar. Al-Insaniyah Al-Muhadzabah halaman 28. Maka disampaikan di sini kutipan ciri orang yang terpelajar, ciri orang yang berkualitas adalah orang yang ketika berbicara, berkomunikasi itu memperhatikan kualitas akal orang yang diajak bicara. Ini gimana karakternya, gimana kecenderungannya. Selama itu tidaklah berkaitan dengan hak dan batil, maka dia akan menyesuaikan diri. Maka selama itu bukan dalam perkara antara hak dan batil, maka orang yang berakal, orang yang terpelajar, orang yang berkualitas akan coba untuk adaptasi. Ibnu Muqaffa mengatakan, janganlah engkau duduk bersama seseorang, menemani duduk seseorang tanpa mengikuti gayanya. Karena jika engkau ingin berjumpa dengan orang yang bodoh, namun dengan gaya ilmu, ingin ketemu dengan orang yang jafi, orang yang tidak tahu sopan santun dengan gaya orang yang faham, berjumpa dengan orang yang gagah berbicara seakan-akan bertemu dengan orang yang pandai berbicara, maka jika ini dilakukan lam tazid ala antudaya ilmaka, lam tazid, maka kondisi yang terjadi tidaklah menambah kecuali Anda menelantarkan ilmu yang Anda miliki. Anda hanya menyakiti kawan duduk Anda. Bihamlika alaihi, karena Anda telah membebani kawan duduk tersebut dengan sesuatu yang berat yang tidak dia ketahui. Dan dikarenakan Anda sedih dan susah kepadanya, bimisli ma yaktamu bi ar-rajulul fasih, sebagaimana susahnya orang yang pandai berbicara gara-gara disebabkan karena dia bergaul dengan orang ajam, orang yang sulit berbicara, yang tidak faham apa yang dikatakan oleh orang yang fasih tersebut. Dan ketahuilah bahasanya bukanlah laisa min ilmin, bukanlah termasuk ilmu Anda sampaikan ilmu kepada orang yang tidak berilmu kecuali mereka akan mencelanya. Dan mereka akan memasang permusuhan dan komentar negatif padanya. Dan mereka akan membatalkan ilmu tersebut di hadapanmu. Dan mereka sangat antusias untuk menjadikan yang Anda anggap sebagai ilmu itu sebagai kebodohan. Atau dalam bahasa medsos sekarang maka ilmu tersebut akan mereka anggap sebagai subuhat. Itu ketika menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak mampu memahaminya, kepada orang yang tidak bisa menangkap ilmu tersebut, maka apa yang terjadi? Maka Anda akan dipersalahkan. Dan apa yang Anda yakini dan Anda anggap sebagai ilmu dan realitanya demikian, dianggap sebagai subuhat yang menebarkan kesesatan. Sampai-sampai banyak permainan dan acara main-main, yang acara main-main itu secara umum adalah akhaful asya', hal yang enteng-enteng menurut banyak orang. Ketika acara main-main ini dihadiri oleh orang yang tidak menguasai permainan itu,
fayathqulu alaihi, maka dia merasa berat dan tidak nyaman dan dia merasa susah gara-gara menghadiri tempat itu. Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan di antara adab yang baik adalah berbicara dengan semua orang bima dengan pembicaraan yang cocok dengan keadaan dan posisinya. Ketika berbicara bersama ulama, maka adabnya adalah tunjukkan sikap belajar, sikap mengambil faedah, dan sikap hormat. Ketika berbicara kepada raja dan penguasa dan pejabat tinggi, maka berilah sikap hormat, perkataan yang baik, al-layyin, yang lembut sesuai dengan kedudukan mereka. Sedangkan berbicara dengan al-ikhwan, dengan kawan dekat, wan nudhara, orang yang sederajat, maka berbicara dengan perkataan yang baik, yaitu mutarahatul ahadis, saling saling saut menyaut, bergantian berbicara, mutarahatul ahadis. Maka pembicaraan kalau dengan kawan, orang yang selevel, kawan dekat lagi, maka ngobrolnya ya asik saja. Dan obrol yang asik itu mutarahatul ahadis, saling bergantian berbicara, saling menanggapi, baik pembicaranya tentang agama ataupun dunia. Kemudian ya kalau ngobrol dengan kawan, kalau ngobrol dengan pejabat, maka sikapnya sikap serius, tenang, anteng gitu. Ya. Lain hanya dengan ngobrol dengan orang yang sederajat, maka al-imbisat al-basit ilal qulubi. Maka ngobrolnya adalah ngobrol yang akrab, ya, obrolan yang akrab, al-basit ilal qulub, yang ini menghamparkan hati, menghilangkan ketidaknyamanan dan memperindah suasana forum. Dan ahyanan terkadang bagus jika dicampuri dengan guyonan, dengan syarat ini guyonan yang berkualitas, itulah guyonan yang jujur. Sehingga dalam guyonan ini akan terwujud tujuan-tujuan di atas, yaitu memperindah forum, menghilangkan ketidaknyamanan, menyebabkan orang yang berada di sana enjoy. Nah, itu kalau ngobrol dengan orang yang selevel, kawan dekat, orang yang selevel. Wa ma'al mustafidin. Kalau ngobrol sama murid, orang yang mengambil faedah, minat thalabah, yaitu murid atau semacam itu, maka isi obrolannya adalah ifadah, membagikan ilmu yang mungkin mereka belum ketahui. Sedangkan ngobrol sama anak-anak, wasufaha, orang-orang yang akalnya tidak sempurna, maka ngobrolnya bil hikayat, cerita-cerita. Ngobrolnya, isi obrolannya, cerita-cerita, wal maqalat, dan perkataan-perkataan yang cocok dengan mereka, yaitu perkataan yang yubasituhum, membuat mereka happy, yu'anisuhum, dan membuat nyaman. Sama ngobrol sama anak-anak, ya, cerita-cerita, udah mandi belum, mandi pakai apa, sudah makan belum, makannya lauk pakai apa, enak enggak, dan seterusnya. Karena ngobrol sama anak-anak. Ya, demikian juga ngobrol sama sufaha, ya, orang yang cenderung kalau dalam bahasa kita orang jalanan, ya, bukan orang terpelajar, cenderung orang yang jauh dari ilmu, ya, maka ngobrolnya ngobrol santai, cerita tentang pekerjaan, cerita tentang apa gitu. Ini tema-tema yang dipilihkan oleh Sa'di untuk ngobrol dengan masing-masing orang tadi. Ngobrol dengan ulama, ya, ada temanya. Ngobrol sama pejabat, ya, ada adabnya. Ngobrol sama kawan, ya, ada
ada tema yang cocok, ada cara berbicara yang tepat. Ngobrol sama anak-anak lain lagi masing-masing orang. Ngobrol sama murid, orang yang di bawah, orang yang posisinya di bawah, maka lain lagi obrolannya. Nah, kemudian wa ma'al ahl. Kalau ngobrol sama istri di halaman 29, wal iyal dan anak keluarga sendiri, maka di antara isi obrolan adalah berisi pengajaran tentang hal-hal yang bermanfaat secara dunia ataupun secara agama. Kalimat-kalimat, nasihat-nasihat yang statusnya adalah pendidikan berkenaan dengan rumah. Kemudian mengarahkan mereka untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang manfaat. Dan ngobrol sama keluarga, sama istri dan keluarga itu pakai mubasatah. Ngobrolnya pakai canda-canda, jangan kaku, jangan serius. Sejak tadi serius terus. Mufakahah pakai cerita-cerita yang menyenangkan. Pakai cerita-cerita yang menyenangkan, punya cerita lucu atau cerita unik, dibagikan. Fa'innahum, maka mereka keluarga kita adalah orang yang paling berhak dengan kebaikan Anda. Keluarga Anda adalah orang yang paling berhak dengan kebaikan Anda. Wa min a'dhamil birri, dan di antara kebaikan yang paling besar adalah husnul ma'asarah. Adalah sikap yang baik. Ini adalah sikap-sikap yang baik. Maka di antara sikap yang tidak benar ada banyak laki-laki itu bisa ngobrol akrab, asik, guyon-guyon sama temennya. Tidak bisa ngobrol asik, guyon-guyon sama keluarganya, sama istrinya, sama anak-anaknya. Kemudian kalau ngobrol ketemu dengan orang fakir dan miskin. Maka obrolan yang disampaikan, kalimat-kalimat yang disampaikan dan sikap-sikap yang ditunjukkan itu menunjukkan ketawaduan, wa khafdil junah, ketawaduan, tidak meninggi, ya, dan tidak kemudian kesan ada sombong di atas, sombong kepada mereka. Nah, gimana jika nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Sa'di tadi disampaikan, dilaksanakan? Maka beliau katakan, fakam hasala bihada. Maka betapa banyak terwujud dengan nasihat ini berbagai macam kebaikan dan keberkahan. Nah, gimana kalau nasihat ini tidak diindahkan, orang abai dengan nasihat ini? Ya, maka yang terjadi betapa banyak terjadi bididdihi dengan kebalikannya, min syarrin wa fawati khairin. Ya, maka akan terjadi keburukan dan hilangnya kebaikan. Kemudian ya, masih lanjutan nasihat beliau. Dan ketika kita bertemu dengan orang yang Anda tahu kalau dia itu memusuhi Anda di belakang, wal adawa wal baghdha, dan dia adalah orang yang benci dengan Anda, dia dengan hasad dengan Anda, dia orang yang dengki, maka sikap yang tepat adalah mujamalah, basa-basi. Wa adamil khusunah, jangan keras, hindari bahasa-bahasa yang keras. Dan jika memungkinkan bagi Anda untuk bisa sampai kepada derajat yang lebih tinggi, itu lebih baik. Itulah ya, derajat yang lebih tinggi itulah firman Allah Ta'ala, idfa' billati ahsan. Balaslah keburukan seseorang dengan berbuat baik kepadanya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka orang yang dulunya ada antara Anda dengan dia permusuhan yang sengit, tiba-tiba berubah menjadi kawan yang akrab. Fama akmalahu min maqamin. Betapa sempurnanya level seperti ini. Membalas keburukan, sikap orang dengan kebaikan. Tidak ada orang yang diberi kemudahan untuk sampai pada level ini illa dzu hadzin azim, kecuali orang yang sangat beruntung. Nah, kemudian kemampuan semacam ini itu gimana cara mendapatkannya?
agar orang itu pintar, berbicara sesuai dengan konteks, sesuai dengan suasana, bisa beda-beda dalam menghadapi orang yang berbeda-beda. Ngobrol sama anak-anak beda dengan ngobrol sama orang dewasa. Ya, orang dewasanya pun nanti dibagi-bagi. Ini kawan, ini orang yang tidak senang dengan kita, dan seterusnya. Maka disampaikan bahasanya kecocokan kalimat dengan akal manusia dan sesuai dengan tuntutan kondisi dan keadaan mereka. Bisa semacam ini, aidun, kembali kepada faktor al-ma'iyah. Apa itu al-ma'iyah? Al-tihiyah al-ma'iyah itu aslinya adalah mauhabatun ilahiyah, anugerah ilahi. Nah, maka seorang itu bisa punya kepandaian dalam masalah berbicara yang tepat, itu ya memang anugerah ilahi untuk dirinya. Al-ma'i makna asalnya orang yang al-dhaqi, yang cerdas, orang yang bagus firasatnya. Jadi intinya, dan kecerdasan, al-ma'i itu kecerdasan yang anugerah ilahi. Kemudian cara yang kedua, fahuwa kadzalik, maka kepandaian dalam berbicara sesuai dengan sikon dan kondisi itu juga ya'ti bisa terwujud bidurbah, dengan latihan. Wal mumarosah, dan pembiasaan. Nah gimana? Jadi latihan dan pembiasaan. Orang Jawa bilang, kok ternyata ngomong begini dikomplain. Orangnya open, orangnya mau menerima. Oh iya, salah ya seperti itu ya. Seharusnya kalau suasananya seperti ini, saya tuh ngomongnya begini. Maka open, terbuka untuk menerima masukan dan kritik. Maka itu jadikan sebagai bahan latihan untuk semakin dewasa, semakin cerdas. Oh, ngomong semacam ini kok seperti ini, itu tidak cocok. Ditegur, ditegur oleh kiri kanan, ditegur oleh orang-orang yang kita hormati, oleh para mbak. Demikian juga latihan itu dengan konsultasi. Nanti saya akan ketemu orang semacam ini. Saya mau ketemu Pak Lurah, saya mau ketemu Pak Camat. Itu cara masuk ke ruangan gimana, terus ngobrol itu gimana, tanya. Saya mau ketemu Pak Rektor, itu gimana sih adabnya gitu. Nah, ini latihan, ini durbah wal mumarosah, pembiasaan. Oh, akhirnya tahu. Kalau ketemu dengan pejabat itu begini-begini. Kemudian, nanti mau ketemu ustadz besar, itu gimana sopan santunnya. Maka ini durbah wal mumarosah. Latihan dan pembiasaan. Latihan dan pembiasaan ini bisa dari tadi konsultasi sebelum terjadi, atau kemudian mengambil pelajaran dengan apa yang sudah terjadi. Kemudian yang ketiga, tudabbiru siyara a'adhami rijali, merenungkan perjalanan hidup para tokoh-tokoh besar, penadhar dan mentelaah fi majaril hawadisi bi'tibarin. Terjadinya berbagai macam peristiwa itu dilihat dengan bi'tibarin, dengan mengambil pelajarannya. Maka dengan membersamai orang-orang yang pandai menempatkan diri, maka ya ini juga meskipun ini bisa masuk dalam kategori latihan dan pembiasaan. Kita mau ketemu dengan orang ini, kita minta ditemani. Nah,
orang yang kita nilai mampu menempatkan diri dengan baik, kita pelajari, oh begini cara bersikap. Kita ambil pelajarannya, oh gini cara bersikap, cara ngomongnya itu seperti ini. Fahadha mimma yuqawi hadil khoslata, maka melakukan hal ini di antara hal yang menguatkan sifat ini dan meninggikan kedudukannya. Semakin berkualitas nanti kemampuan kita dengan mengamati, dengan belajar dari senior, dengan orang-orang, dengan orang tua, dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang lebih senior dari kita, orang yang lebih berpengalaman. Nah, kita ambil pelajaran bagaimanakah mereka bersikap. Nah ini giat supaya menjadi orang yang punya kecerdasan sosial, kata orang, ya, bisa berbicara sesuai dengan konteks, ya, berbicara sesuai dengan suasana. Maka ini tadi ya ada 2 atau 3 kiat pokok. Yang pertama adalah itu adalah anugerah ilahi, ya, kecerdasan sosial yang pemberian Allah. Kemudian yang kedua karena latihan dan pembiasaan, ya, konsultasi sebelum melakukan dan mengambil pelajaran ketika mendapatkan teguran. Demikian juga dengan yang ketiga dengan mempelajari dan mengambil pelajaran dari para senior. Ya, demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ada pertanyaan? Ya, kami akan bacakan satu pertanyaan yang masuk. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Wa ilaikum. Afwan, bagaimana sikap kita atas hak-hak kita sebagai suami atau istri karena terkadang orang yang mengkaji ilmu nikah jadi semakin tahu hak-haknya dan cenderung untuk menuntutnya. Mohon nasihatnya Ustadz. Yang menyebabkan suasana rumah tangga itu bahagia jika seorang itu menyadari bahwasanya, ya, jika seorang itu akan ya, punya semangat untuk semangatnya adalah menunaikan kewajiban dan bukan mempermasalahkan hak. Dan suasana rumah tangga itu tidak nyaman, ya, akan cenderung tegang dan sering terjadi gesekan jika masing-masing suami istri itu yang semangatnya adalah menuntut hak dan kurang memperhatikan kewajiban. Nah, berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa benar seorang akhwat yang mandi harus memakai penutup tubuh meski sendirian? Hal tersebut bukan hanya berlaku untuk perempuan, berlaku juga untuk laki-laki. Adanya kain basahan, tidak telanjang bulat, itu dinilai sebagai satu hal yang dianjurkan. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Nah, berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf bertanya di luar tema. Kalau ingin mendaftar haji VIP tapi harganya terlalu mahal, dan bila ingin mendaftar di pemerintah lebih murah tapi katanya ada ribanya, mohon nasihatnya Ustadz. Syukron. Ya, kalau mampu yang lebih baik ngambil haji plus. Ya, kalau mampu, kondisi keuangan cukup, saya sarankan untuk mengambil plus saja. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.